Ketika sebuah kesyirikan merajai hati, maka syaitan bersinggah sanalah di sana, dan langit pun menjadi gelap laksana hati si manusia iblis yang gelap melalui sebuah ritual mistis nasi kangkang atau nasi tangas yang merupakan amalan ilmu. Pelet hitam menakluk semua manusia, terutama laki-laki yang lemah. Hujan tebal dan guntur meraung tak membuat hati Siti gentar untuk tidak pergi menjumpai dukun santet pelet terkenal walaupun harus ditempuh dengan berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer jauhnya. Asal apa yang ia inginkan, ia dapatkan. Oi Pak W, apa saya boleh membeli nasi panas? Aku nak sedikit, tak akan saya kampanye kerja. Dah gila tak kau? Kau nak buat aku nak jadi abang. Pak W jangan banyak cakap lah. Apa yang nak aku buat udah jadi risiko aku. Aku nak buat apa pun biar jadi beban hidup aku. Sekarang aku nak Pak W buat suami aku bertukuk lutut di hadapan aku macam lembu dicocok hidung. Jadi kau nak apakan dia? Awak ikut apa mahu kau je lah. Saya nak Pak W ikut cakap saya. Lakukan apa je pun yang saya perintah. Aku nak buat suami aku menyerahkan semua harta benda dia dan takluk pada aku. Hai Siti, kau anggap aku macam orang suruhan kau. Kau tahu siapa Pak ini? Seluruh orang keturunan Melayu tahu aku dukun sakti. Dan tanpa kau perintah pun, aku tahu maksud dan tujuan kau. Tapi asal kau tahu Siti, siaran aku terakhir nyawa dan jika kamu dengar, itu hal yang mustahak yang kau terima. Makasih Pak W. Kapan-kapan saya bawa harta ya. Ini saya bawa. Nah, budak ketua, tunggu kejap. Ada apa nih? Ini semua telah hitam kau bawa. Ini kau apa nak? Makasih Pak W. Hari yang dinantikan pun tiba. Siti telah memasakkan nasi lemak dan gulai tongkol yang telah disemburkan mantra dan barang-barang kotor yang telah disiapkannya. Sore menjelang malam, Fatimah melihat ibunya, Siti, sedang menuangkan cairan merah yang nampaknya tidak seperti sambal dengan aroma yang agak aneh. Apa kamu tiba-tiba datang? Gak usah bercampur sama urusan orang tua lah. Pergi sana kamu. Fatimah pun pergi dengan penuh rasa kecurigaan terhadap ibu tirinya. Apa yang hendak dia lakukan? Di malam harinya, Lukman menghampirinya Siti di dapur. Ada apa ni? Abang, ini bang, sini lagi buatkan nasi lemak gulai tongkol kesukaan abang. Abang nak? Wah, ada apa ni? Macam mana ya? Terus. Ini kan hari pernikahan kita yang ke-15 abang lupa ke? Ah, iya ke? Maklum lah deh, aku dah tua. Jadi abang lupa. Nah, sekarang abang duduk, abang makan nasi lemak gulai tongkol bersama Siti yang sedap nih. Abang lapar kan? Makasih ya deh. Alhamdulillah. Biar apa dengan abang tidur dulu ya. Oke, abang tidurlah. Makasih ya deh. Setelah makan, Lukman pun tidur. Hari berganti hari, Lukman semakin takluk pada istrinya. Harta benda dan hatinya hanyalah untuk istrinya seorang. Fatimah semakin heran terhadap sikap ayahnya yang tidak peduli lagi pada dirinya, dan kakek neneknya seolah-olah kehadiran dirinya seperti layaknya angin lalu. Di hati kecilnya, dia mencurigai ibu tirinya telah merubah pribadi ayahnya yang tidak memodulikan dia dan kakek neneknya. Namun, dia menepis prasangka buruknya karena tidak mau menjadi anak yang durhaka, meskipun Siti hanyalah seorang ibu tirinya. 1 minggu kemudian, Siti menyiapkan air putih yang telah dicampurkan dengan racun yang berniat membunuh anak sambungnya Fatimah. Dari kejauhan, Fatimah yang sedang berkebun nampak lelah, kemudian si Siti menghampirinya dan memberikan air minum yang telah dicampur racun tersebut. Nampak penat kali kami. Makasihlah mak, kebetulan Fatimah sedang lelah. Fatimah bingung mengapa ibu tirinya baik padanya. Namun karena ia benar-benar haus, ia pun meminumnya dengan segera. Tak lama kemudian, Fatimah yang kelelahan menyelesaikan merumput kebun di belakang rumahnya dan menuju ke rumahnya dan masuk ke kamarnya merasakan pusing yang teramat sangat. Tiba-tiba, ia pun terjatuh tak sadarkan diri hingga nyawa hilang dari raganya. Siti yang melihat merasa sangat senang karena rencana pembunuhan terhadap anak tirinya berhasil. Akhirnya rencana aku berhasil. Mampus kau Fatimah, tak ada lagi yang bisa buat aku marah. Habis ini aku akan buat kedua aku mati. Fatimah dikebumikan. Tampak Lukman tak peduli sama sekali dengan kematian anak kandungnya, dan yang lebih tragis lagi, kematian ibunya dianggap hal yang biasa saja. Kiranya Siti telah memberikan santet kepada ibu mertuanya hingga menghembuskan napas yang terakhir. Pagi-pagi benar, Siti menjumpai Mak W.
Ia hendak memberi perhiasan yang telah dijanjikannya kepada Mak Wei. Semua apa yang dia inginkan telah terwujud. Pak Wei, saya telah melakukan semua yang saya inginkan. Saya sudah menjadi ratu di hati suami saya. Anak dan ibunya pun Lukman datang ke bumi. Kau sadar akibatnya Siti. Kau telah zalim terhadap manusia. Maka siap-siaplah engkau terhadap akibat yang telah kau ucapkan terhadap engkau. Sungguh benar dirimu telah bersekutu dengan syaitan. Waktu berlalu hingga Said, anak kandung Siti, tumbuh menjadi pria dewasa yang tampan. Ia datang dari luar kota dan kembali ke rumah dengan segala kebahagiaannya. Said hendak memberi kabar terhadap niatnya yang akan menikah dengan pujaan hatinya. Ma, Iya nak. saya nak kawin, Mak. Saya kan udah punya kekasih, kami udah dekat, kami udah punya madu hati. Bolehkah saya nikah, Mak? Tentu saja lah anakku, suatu hal yang membuat mak bahagia bila anak mak yang tampan rupawani bisa dapat jodoh sesuai dengan pilihan hatinya. Semoga bahagia ya nak. Makasih lah, Mak. Beruntung punya Mak sebaik Mak. Udah kasih harta, kasih sayang, sampai kebebasan milih jodoh. Nah, nanti kita akan mengadakan pernikahan yang mewah untukmu nak. Apakah bahagia nak? Tentu lah, Mak. Udah lah, Mak ya, saya udah capek nih. Saya nak istirahat dulu ya. Iya lah nak. Keesokan harinya, Siti menghampiri Said ke kamarnya, berniat menyuruh bersiap berhias persiapan acara akad nikahnya. Tetapi sesampainya di kamar Said, alangkah terkejutnya Siti melihat anak semata wayangnya berwajah lemah membiru, pucat. Said, bangun nak. Kenapa jadi macam ni? Bang, lihat bang anak kita bang. Bang, kenapa anak kita ni bang? Kenapa dia tetap dengan misalnya adik tepi dikit? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak kita sudah tak ada deh. Anak sudah mati. Gak mungkin bang, anak kita gak mungkin mati. Apa salah? Gak mungkin. Saya dapat tetap hidup. Gak mungkin. Ini cuma mimpi. Sabar ya dek ya. Kematian Said, anaknya, membuat jiwa Siti terganggu. Ia menjadi hilang akal yang setiap hari menjerit, menangis, dan meraung. Sementara suaminya, Lukman, telah mati bunuh diri. Said, anak emak. Sayang mak dengan Said. Nyawa mak untuk Said. Intan payut mak. Di mana kau nak? Kelak mak akan hidup hingga Said hidup kembali. Di mana anakku? Di mana suami